Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afrizal ST dengan mata kuliah Teknik Listrik Otomotif, mahasiswa semester 1 PJJ Otomotif Politeknik Jambi. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi perkuliahan kita, sistem pengapian. Tujuan perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat pertama mengidentifikasi komponen sistem pengapian, dua, melakukan pemeriksaan sistem pengapian. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perbaikan sistem pengapian. Sistem pengapian itu berfungsi untuk menghasilkan loncatan bunga api sebagai proses dari keseluruhan kerja komponen sistem pengapian untuk membakar campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar engine pada sebuah mesin mobil. Kemudian bagian-bagian atau rangkaian dari komponen sistem pengapian terdiri dari yang pertama itu baterai, kemudian kunci kontak, kemudian koil, kemudian distributor, kemudian busi. Nah, itulah rangkaian dari komponen sistem pengapian. Jadi kalau kita lihat satu persatu secara rincinya terdiri dari itu ada 6 bagian. Yang pertama kunci kontak, kemudian baterai, koil, distributor, busi, kabel tegangan tinggi. Kunci kontak itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan sambungan dari baterai yang sekaligus sebagai bertanda dan perintah untuk menghidupkan dan mematikan motor atau mesin. 2. Baterai merupakan suatu alat yang menyimpan tenaga atau energi dalam bentuk kimia, bahan atau bagian dalam menghasilkan tegangan antara kedua kutub baterai yang dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka listrik akan mengalir dari baterai. Aliran ini dihasilkan oleh reaksi kimia antara zat-zat dari plat-plat elektrolit. Koil itu berfungsi merubah arus listrik 12 volt yang ada pada baterai yang diterima dari baterai menjadi tegangan tinggi 10 kV atau lebih untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Kemudian bagian-bagian dari koil terdiri dari itu ada kumparan primer, kemudian itu ada kumparan sekunder. Kemudian ada terminal tegangan tinggi pada sekunder, kemudian titik sambungan kumparan primer dan sekunder. Kemudian itu ada rumah koil atau casing, kemudian itu ada inti besi. Nah, itulah bagian dari sebuah koil. Kemudian distributor. Distributor berfungsi adalah untuk memutuskan dan menyambung aliran listrik dari baterai ke koil sesuai dengan saat yang diperlukan oleh motor, yaitu pada salah satu dari silinder motor akan membakar campuran bahan bakar dengan udara yang ada di dalam silinder mesin tersebut. Kemudian apabila kita perhatikan bagian-bagian dari sebuah distributor, itu ada ignition point, ada titik pengapian, kemudian itu ada vacuum advance diagram, kemudian ada diagram spring, kemudian itu ada shaft, drive gear, terminal, kemudian cam, kondenser, klip, rotor, dan cap. Bagian-bagian dari sebuah distributor, yang pertama platina, kondenser, kemudian coupler advancer, kemudian vacuum advancer, rotor, tutup distributor. Kemudian berikutnya platina atau pemutus arus. Fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus yang mengalir ke kumparan primer agar tidak terjadi induksi pada kumparan sekunder. Kemudian kondenser atau disebut juga kondenser. Fungsinya adalah menyerap loncatan bunga api yang terjadi antara breaker point pada platina pada saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan koil sekunder. Kemudian gubernur advance. Gubernur advance ini adalah fungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan putaran mesin. Jadi kalau kita lihat bagiannya ada yang nomor 1 itu menunjukkan plat penopang, kemudian yang nomor 2 itu cam, kemudian 3 pengungkit, kemudian 4 itu bobot pengimbang, kemudian 5 poros distributor, dan yang ke-6 iop. Kemudian vacuum advancer itu berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan beban mesin yang telah ditetapkan. Kemudian rotor, kalau orang bengkel biasanya menyebut itu hati ayam. Ini dia bagian-bagiannya, ada rotor elektroda rotor, kemudian coating, kemudian brancher. Nah, itu bagian-bagian dari sebuah rotor. Fungsi dari rotor itu adalah membagi arus listrik
tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke tiap-tiap buksi. Nah, itu fungsi dari tutup distributor. Tutup distributor itu membagikan arus listrik tegangan tinggi dari rotor ke kabel tegangan tinggi untuk masing-masing distributor yang terpasang. Kemudian berikutnya busi. Busi berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin yang telah dimampatkan di dalam silinder dengan jalan memberikan loncatan api di antara elektroda dengan adanya induksi tegangan tinggi di dalam koil. Nah, itu fungsi dari sebuah busi. Kemudian apabila kita lihat seperti apa konstruksi dari sebuah busi yang berulir, nah itu langsung kita lihat itu ada ground elektroda yang di bawahnya, kemudian center elektroda, kemudian thread, gasket, kemudian metal shell, kemudian insulator, kemudian terminal. Kemudian tadi kabel tegangan tinggi. Nah, di kabel tegangan tinggi ini salah satu kabel yang berbeda dari sistem kelistrikan lainnya yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Kemudian kita lihat secara keseluruhan cara kerja dari sistem pengapian yang pertama itu baterai. Dari baterai dihubungkan ke kunci kontak, kemudian melewati sekring. Kemudian dari sekring dia menuju ke koil pengapian. Di koil pengapian itu ada kumparan primer, kemudian itu ada kumparan sekunder. Kemudian berikutnya terus ke distributor, kemudian ada kontak pemutus, kondenser, kemudian berikutnya diteruskan ke busi. Nah, itulah cara kerja dari sistem pengapian. Ya, barangkali itu aja untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.